Shalom adik-adik. Berjumpa kembali bersama dengan Kak Lani, Kak Astoro, Kak Samuel. di kebaktian Sekolah Minggu GIA Dr. Cipto. Yuk kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Kita mau undang Tuhan, kita mau sanjung Dia. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. mari adik-adik semua kita akan berdoa untuk ibadah pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini kami kembali boleh beribadah. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap hati kami. Kami undang Kau masuk dalam hati kami, sehingga ibadah kami boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bisa sehat sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa setiap hari. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kak Soro, Oh, iya. kalau kita mau Oke. bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Betul. Oh, kalau ini mau tanya nih, Kak Soro baca firman Tuhan deh. oh ya jelas dong Kak. Sam? Iyalah. Wah, luar biasa. Apa enggak kitab-kitab perjanjian baru? Hafal sekali. Kalian mau tanya nih, ada berapa kitab perjanjian baru? Saya tahu. Saya juga tahu, Tapi tanya dulu dong. sama teman-teman kita. Oh iya, adik-adik, ada berapa kitab dari perjanjian baru? Berapa? Iya, betul. Ada 27. Wow, Tuh, jempol. pintar, hebat. Enam jempol loh. Ya, kita mau belajar menghafal kitab-kitab perjanjian baru dengan cara kita bernyanyi buat Tuhan. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, satu dan dua Timotius, Titus, Filemon, Ibrani,
akhirnya wahyu. Ya, kita sudah mengawal kita perjanjian baru. Tapi kalau ini mau kasih game nih, Apa kira-kira? bernyanyi seperti ini, kita Ya. bisa bermain game. Wah, Wih, ini caranya. asik. Nanti kalau ketika Oke, kalah oke. nih ya, dengan Kak Sur dan Kak Sam menyanyikan pujian ini, ketika kalah nih bilang stop. Nah, adik-adik harus tahu urutan keberapa kita perjanjian. Oke. Oke? siap. Ya, yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, stop. Efesus ya, Efesus. Efesus, betul. Keberapa ya? Urutan Itu. keberapa? Hmm. Ayo adik-adik. Tahu, masa? Adik Sama sudah tahu belum urutan Tahu. keberapa? Kak Soro tahu ya? Tahu. Tapi kita tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik, urutan keberapa? Harusnya tahu lah. Iya gampang. Oh, gampang Masih kok. urutannya sedikit. Wah, sebelah sana hampir benar. Oh, hampir benar. 9,5 soalnya katanya. Berarti berapa nih yang betul nih? Wah, iya. Kira-kira berapa? Ada yang jawab betul. Itu betul Kak Soro. Iya, betul. 10. Oh. Ya, kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi, tapi enggak pendek ya urutannya. Lebih panjang ya, lebih panjang. Iya. Perpanjang. Yuk, Fokus, dihitung. fokus. Ya, Fokus, yuk. adik-adik ya. Sama ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2. Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes. Yudas dan Tadi stop dulu sampai Oh, ke iya. 3 Yohanes. 3 Yohanes urutan keberapa adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Berapa? 3 Oh, panjang Yohanes. sekali ya nih ya. Wah, iya. Aduh, tiurnya lagi nih. Aku tahu. Sudah hampir selesai 3 Yohanes. Berarti oh iya, itu betul. Ada yang di situ. Betul, urutannya yang ke 25. Nah, adik-adik, kita sudah memuji bersama, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan adik-adik masukkan di amplop persembahan ini atau bisa amplop yang lain. Kemudian nanti kalau kita sudah beribadah bersama di gereja, diberikan kepada guru sekolah minggunya. Gitu ya adik-adik. Yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata. Kami bersyukur Bapa, Engkau memberkati kami, memberkati keluarga kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan kami. Kami mau memberikannya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebentar kita akan melihat gerak dan lagu. Adik-adik yang di rumah, ikuti gerakannya ya. Ikuti kakak-kakak ya, gerak bersama-sama. Siap? Tuh, wah, tiga. Here we go.
kita bermain game, kita dengan puji-pujian yang ada, kita mau siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam streaming pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, matanya ditutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami dan juga guru kami yang akan menyampaikannya, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini bertema teruslah berdoa, yang diambil dari kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Nah, apa bunyinya anak-anak? Coba yang di rumah membawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya, Lukas 18 ayat 1. Ya, udah siap kan? Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Demikian firman Tuhan. Aku sedih di rumah terus, tak bisa sekolah atau ke gereja, tapi ku harus terus berdoa agar corona segera sirna. Sedih aku selalu di rumah terus, capek deh. Rabbit, emang kamu aja yang bengong di rumah? Ih, kita semua juga sama. Ih, kamu itu sedih terus, jangan sedih. Ih, Dak, kamu itu mengganggu aku aja. Sukanya mengganggu. Emang aku mengganggu kamu? Enggak lah, tapi aku mau menghibur kamu supaya kamu gak sedih. Oh begitu ya. Kalau menghibur aku, tolong dong jangan seperti itu. Aku kaget, tau gak? Kaget. Iya. Rabbit, tahu nggak? Hari ini sedang streaming. Kamu kenapa nggak lihat streaming? Hari ini sekolah minggu. Kamu tuh nggak tahu ya. Ini aku sedang lihat streaming. Meskipun aku sedih, tapi aku lihat streaming itu. Ih, sebentar lagi ada firman Tuhan. Ayo, kamu dengar firman Tuhannya. Iya, Rabbit. Ayo kita ikuti bersama firman Tuhan yang akan kita dengar ya. Oke. Ayo teman-teman, mari kita semuanya mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah anak-anak, tadi kalian sudah melihat si Rabbit dan si Duck. Ya, Rabbit ini sedih karena dia selalu tinggal di rumah. Tetapi si Duck datang dengan nadanya ya. Dia sukanya triwis, namanya aja bebek ya. Sukanya seperti itu.
Nah, si Rabbit akhirnya dia terhibur meskipun dia di rumah, dia juga berdoa. Nah, kita harus juga ingat pesan yang disampaikan oleh Rabbit dan juga si Duck tadi, supaya kita terus berdoa seperti firman Tuhan hari ini. Teruslah berdoa. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bercerita. Dan ada seorang hakim yang lalim, hakim yang kejam. Dia tidak punya belas kasihan. Tetapi pada waktu itu, ada seorang janda yang meminta supaya haknya dibela. Dia berkata kepada hakim itu, Pak Hakim, tolong aku, tolong supaya hakku ini dibela. Karena lawan-lawanku selalu merongrong aku. Tolong Pak Hakim. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Hakim itu? Pak Hakim itu memalingkan muka. Aku nggak mau membela hakmu. Apa yang harus aku lakukan pada kamu? Tidak. Dia malingkan muka lagi. Tetapi si janda miskin itu, dia terus memohon, Pak Hakim, tolong Pak Hakim, tolong aku Pak Hakim, tolong supaya hakku ini dibela. Tetapi hakim itu tidak mau menoleh ke belakang. Dia terus berjalan. Dan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini, anak-anak? Ketika Bapak Hakim itu masuk ke rumah, janda miskin itu juga mengikuti dari belakang. Dia mengetok pintu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Permisi. Nah, Pak Hakim yang dari dalam rumah, dia membuka pintu. Ketika dilihat, wah, janda miskin itu tadi. Langsung ditutup pula. Pintunya dilempar dengan keras. Tetapi si janda miskin ini, dia tetap, kenapa ya Pak Hakim ini menutup pintu dengan keras? Tetapi aku tidak mau putus asa. Saya ketok lagi pintunya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Nah, anak-anak, Pak Hakim yang di dalam rumah itu pusing, bising. Apa ini? Selalu ada ketukan pintu. Jengkel aku. Siapa ini ya? Selalu ketuk pintu. Pak Hakim yang di dalam rumah itu, dia terganggu dengan ketukan pintu yang ada di luar. Apa yang dilakukan Pak Hakim berikutnya, anak-anak? Akhirnya Pak Hakim dengan marah dia membuka pintu. Wah, dia marah. Kamu lagi janda miskin. Kamu itu ya tidak tahu malu. Bukankah aku sudah bilang aku tidak mau membela hakmu? Tetapi karena kamu terus merongrong aku, ya sudah. Dah. Daripada aku pusing, daripada aku bingung menghadapi kamu, ya sudah. Nanti saya akan kabulkan permintaanmu. Wah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, memohon kepada Tuhan, itu jangan bosan. Ya, seperti cerita tadi. Karena Pak Hakim yang lalim, yang kejam, ketika dirongrong oleh seorang janda yang miskin supaya haknya dibela, akhirnya dia mengabulkan permintaan janda itu. Nah, kita harus selalu apa tadi? Berdoa, ya. Kita harus terus berdoa. Ingat, hari-hari ini wabah COVID semakin menyebar kemana-mana. Semakin banyak orang yang terpapar corona. Semakin banyak para medis yang menderita sakit karena terpapar corona. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak kecil? Apakah kalian mau datang ke rumah sakit, Pak dokter, saya mau bantu, saya mau merawat, ataukah seperti itu? Tidak, anak-anak. Mungkin kalian malah diusir. Anak kecil,
kamu jangan di rumah sakit ini, nanti kamu kena virus corona, ayo kamu pergi. Mungkin dokternya akan bilang seperti itu. Nah, selain anjuran pemerintah supaya kita menjaga jarak, ya, ketika kita bertemu dengan orang lain, minimal berapa? 1,5 meter atau 1 meter, itu sudah maksimal sekali, ya. Nah, kita harus juga selalu untuk cuci tangan, ya, jangan lupa itu cuci tangan dengan sabun, jangan lupa air mengalir, kemudian kita cuci tangan pakai sabun. Setelah itu apalagi anak-anak, kita harus juga menjaga kesehatan kita, hidup bersih, menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Nah, tetapi bukan hanya itu saja, kita harus selalu apa? Berdoa. Itu ingat ya, kita harus berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus selalu berdoa. Ya, siapa yang mau berdoa? Angkat tangannya. Wah, semuanya pasti mau berdoa. Ya, oleh karena itu, mari sekarang kita berdoa untuk semua yang ada di sekitar kita. Amin. Hai teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita belajar sebuah lagu. Kalian pasti pernah mendengar nadanya, tetapi liriknya akan kami ganti. Yo, dengarkan ya lagunya ya. Janganlah jemu untuk berdoa, janganlah jemu, selalu berdoa. Janganlah jemu, terus berdoa agar corona segera sirna. Doa untuk pemerintah, doa untuk para medis, doa untuk kita semua. Mari kita terus berdoa. Nah, sekarang teman-teman, kalian semuanya ikuti ya lagu ini. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Janganlah jemu untuk berdoa, janganlah jemu, selalu berdoa. Janganlah jemu, terus berdoa agar corona segera sirna. Doa untuk pemerintah, doa untuk para medis, doa untuk kita semua. Mari kita terus berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengikuti live streaming sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami semuanya untuk tidak jemu-jemu berdoa di zaman yang sulit ini, meskipun corona terus mewabah pada saat ini. Tetapi kami terus berdoa kepada Tuhan agar corona segera sirna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin.